Cuan jackpot dari aplikasi ini berlimpah banget cuy. Buruan kalian gaskan, nggak perlu lama untuk menunggu pencairannya. Hanya 3 detik bisa langsung masuk ke rekening dan kalian langsung bisa tarik duitnya saat itu juga. Dan untuk di aplikasi ini lumayan gede banget untuk kuotanya serta limitnya. Siapa saja bisa dicairkan, nggak pakai data busuk dan nggak perlu pakai jasa joki. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada gaskan di aplikasi-aplikasi pinjol legal nih cuy ya. Nah, saat ini banyak banget aplikasi pinjol legal yang beredar serta pencairannya banyak banget. Itu akibat biasanya persaingan ya, dan juga ya memang banyak dari aplikasi pinjol legal yang melakukan pencairan yang banyak ya, biar bisa bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya. Apalagi ya bukan hanya dari pinjol legal juga, tetapi pinjol ilegal juga. Waduh, gila-gilaan juga nih cuy ya. Dan biasanya yang gaskan di aplikasi pinjol ilegal itu orang-orang yang pengen galbay sih ya. Nah, kalau untuk kalian yang nggak pengen galbay, ya saran gue sih meminjam aja di pinjol legal OJK ya. Satu juga lebih aman, kemudian juga pembayaran nggak memberatkan. Walaupun memang kalau untuk di pinjol legal itu biasanya agak sedikit ketat ya ketimbang di pinjol ilegal, tetapi ya daripada kalian mengembalikan di pinjol ilegal berharapnya bisa mendapatkan peminjaman baru lagi, malah akun kalian yang ditutup. Karena ya sudah gitu ya cuy, kalau di pinjol ilegal apalagi itu mereka sebar data ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang kalau nggak salah gua udah pernah bahas aplikasi ini beberapa hari lalu. Namun itu gua dicairkan dengan pengajuan pres gua ya, dan nggak menunggu lama. 2 hari setelah gua dicairkan dengan peminjaman kurang lebih hanya 500.000 atau 600.000 kalau gua nggak salah ingat kemarin, langsung gua ajukan lagi pada hari itu juga. Tetapi belum bisa langsung diproses untuk peninjauannya pada pagi hari karena gua mengajukan pagi, dan diprosesnya itu di sore hari cuy. Dan sore hari mendapatkan notifikasi bahwa di ACC untuk pencairannya baru bisa besoknya. Sebenarnya untuk pencairan di aplikasi yang akan gua bahas ini sangat cepat banget ya, namun karena di ACC nya sore makanya pencairannya agak molor ya. Nah, ntar deh kita akan bahas lebih lengkapnya ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 2.600.000 ya. Dan di sini untuk tenor peminjamannya gue mendapatkan 90 hari ya. Nah, untuk periode pembayarannya 6 kali. Nah, di sini kenapa bisa 6 kali? Karena di sini walaupun periode tenornya 90 hari ya ataupun 3 bulan, namun gue harus membayarkan sampai dengan 6 kali. Nah, di sini dalam sebulan itu gue membayarkan 2 kali, di awal bulan dan di akhir bulan ya. Jadi di awal bulan dengan akhir bulan selama 3 kali, jadi totalnya 6 kali. Dan sini pencairan bersih itu 2.600.000, dan untuk pengembalian sendirinya itu adalah sekitaran kalau nggak salah 3 jutaan ya. Dan di sini kenapa gua dicairkan 2.600.000 karena ini sudah sesuai dengan skor kredit gua saat ini ya. Dan untuk skor kredit gua saat ini lumayan cukup tinggi karena gua kemarin sudah pernah dicairkan dengan akun ini di aplikasi yang sama, dan juga langsung gua rawat ya untuk aplikasi ini. Karena kata beberapa orang kemarin, ya ngapain kalau udah meminjam limit kecil terus nggak dirawat ya. Dan ternyata bisa juga untuk pengajuan rawatannya, walaupun memang agak menunggu lama karena mungkin akibat dari sistem atau gimana ya. Yang seperti gua bilang tadi, sebenarnya untuk pencairan di aplikasi ini tuh cepat banget ya. Kalau misalkan kalian di ACC itu di pagi hari, biasanya siang hari jam 10 jam 11-an itu kalian udah ditransfer untuk pencairannya ya.
Namun karena di sini gua kemarin itu langsung mengajukan di pagi hari ketika gua bayarkan, nah mungkin untuk sistemnya memakan waktu lagi ya cuy untuk memproses pembayaran gua. Makanya setelah gua langsung ajukan itu agak lama untuk ditinjaunya, dan ternyata ditinjaunya itu di sore hari. Nah setelah di sore hari gua pikir pencairannya langsung pada sore hari itu juga, namun ternyata enggak ya. Gua harus menunggu sehari ataupun besoknya pagi itu baru ditransfer ya. Mungkin kalau misalkan gua di ACC-nya siang ya, itu bisa langsung dicairkan hari itu juga ya. Tetapi karena sudah habis jam kerja ataupun di luar dari jam kerja, makanya udah menunggu lagi untuk besoknya ya. Namun nggak masalah, yang penting udah di ACC pasti bakalan cair kok ya. Untuk di aplikasi ini nggak bakalan di prank ataupun nggak bakalan nyantol duit kalian di aplikasinya ya, tetap bakalan dicairkan ya. Apalagi kalau dipinjol legal seperti ini, beda halnya kalau dipinjol ilegal ya. Nah oke, kita nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini teman nama aplikasinya itu KTA Kilat, pinjaman uang online yang didevelopori oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalau kalian pengen download aplikasinya gampang banget, tinggal kalian masuk ke Google Play Store, kalian download dan langsung ajukan ya cuy. Nah kalau kalian mau cari info dulu silakan, mau langsung ajukan juga ya silakan ya. Dan untuk di aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalau kalian masih bingung ataupun ingin mencari legalitas aplikasinya, saran gue sih bisa kalian baca dulu daftar aplikasi fintech yang berizin OJK di website langsung ya. Di situ ada daftar legalitas beberapa aplikasi yang tentunya updatean terbaru saja ya. Nah untuk di aplikasi ini dia diupdate terakhir itu 24 April 2022, dan di sini untuk jumlah downloadnya 5 juta download, ratingnya 4,5, ulasannya 413.000 ulasan. Nah ini bisa kalian lihat. Kemudian untuk brosur aplikasinya ini pinjaman kredit tanpa agunan ya hingga dengan 8 juta rupiah, verifikasi cepat hanya perlu KTP dalam 5 menit doang sih ya cuy. Kemudian sini verifikasi persetujuan dan pencairannya cepat juga. Selanjutnya bunganya rendah 0,4% per hari ya. Nah ini nanti disesuaikan ya cuy. Nggak mungkin kalau peminjaman kalian itu tinggi ya bunganya hanya 0,4% ya, nggak masuk di akal ya. Nanti kalian akan disesuaikan ya. Kalau misalkan tinggi tenor, tinggi peminjaman limitnya, biasanya bunganya menyesuaikan agak tinggi juga sih ya, tergantung sih. Nah di sini aman dan terpercaya, perlindungan total terhadap data privasi kalian karena sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Nah untuk cara pembayarannya ini beragam ya cuy. Nah ini keunggulan juga dari aplikasi yang mempunyai cara pembayaran yang beragam. Jadi kalau misalkan satu metode itu trouble ataupun kegagalan sistem, nah kalian bisa pindah ke bank lain ya, ataupun langsung ke Alfamart ataupun Indomart juga ya. Nah kalau dipinjol ilegal itu biasanya hanya satu metode pembayaran. Ketika kita ingin membayarkan, udah ada duitnya nih cuy, tinggal dibayar. Nah itu biasanya metode pembayarannya nggak bisa, dan ya ketika nggak bisa, walaupun itu dari kegagalan sistem mereka, biasanya tetap berjalan untuk biaya bunganya ya. Nah itu yang memberatkan banget di pinjol ilegal. Nah di sini ratingnya 4,5, kalian bisa lihat ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Saran gue sih baca dulu, bisa kalian bandingkan dulu satu persatu, serta bisa menjadikan bahan acuan kalian ya untuk di aplikasi ini. Nah, dan untuk detail aplikasinya sendiri sih di sini periode peminjaman 91 hari hingga dengan 180, limit pinjaman maksimalnya 8 juta rupiah, bunganya rendah, maksimal APR-nya itu 19% per tahun. Nah, di sini kalian bisa lihat aja semua nih cuy ya. Nah, ini apalagi nih cuy untuk keunggulan produknya. Nah, di sini salah satu keunggulan produk untuk di aplikasinya itu berusia minimal 18 tahun dan mempunyai KTP asli ya. Nah, ini KTP aslinya boleh eKTP, bisa KTP biasa ya. Jadi nggak perlu eKTP ya cuy. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat untuk penggunaannya, dana cair, kualitas layanan, privasi dan keamanan, cara pembayarannya ini semuanya ada. Kemudian untuk nomor
telepon layanan pelanggan. Nah, ada emailnya juga, Facebook, Instagram, dan WhatsApp-nya ya kalau kalian mencari info terkait aplikasi ini. Oke, selanjutnya untuk aplikasinya dirilis sejak 23 September 2017 ya. Nah, berarti aplikasi ini udah lumayan lama dan ya udah rekomend sih ya kalau untuk dipinjol ini. Nah, oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Kilat. Di sini kalian tinggal skip saja ya. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini, kayaknya harus login lagi deh ya. Oh, apa kayak enggak? Kayaknya enggak perlu deh. Nah, sini kita tekan ajukan sekarang saja. Untuk tampilannya dari awal sampai sekarang sih udah beberapa kali diupdate, tampilannya masih aja seperti ini ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat, dan ini akun yang akan gua ngajuin lagi. Nah, dan ini akun adalah akun pinjaman dari teman gua, dan ini belum pernah meminjam, masih sangat fresh. Dan kalau kalian lihat di sini juga untuk skor kreditnya masih rendah nih cuy ya, masih 180 ya, karena di sini juga untuk proses sertifikasi yang gua masukkan baru mencapai 80%. Kalau udah dia mencapai 100%, biasanya sih di sini akan di angka 200-an ya, atau 250. Tetapi kalau kalian sudah pernah meminjam dan sudah pernah mencairkan serta mengembalikan, itu biasanya diambang 180 ke atas ya, maksimal ini kalau nggak salah 300 atau 500 ya, gua lupa soalnya. Walaupun udah beberapa kali meminjam juga, biasanya sih kadang skor kreditnya belum mentok ya. Nah, itu biasanya untuk skor kredit yang mentok ada tambahan beberapa dokumen ya, seperti dokumen-dokumen penunjang lainnya. Nah, di sini kalian juga bisa berbelanja online dari aplikasinya melalui pinjol langsung ini ya. Nah, ini dan oke, selanjutnya di sini banyak banget. Nah, untuk sertifikasinya seperti biasa ada informasi pribadi, namun sayang banget di sini gua nggak bisa masuk ke data sini ya, karena sini bukan data pribadi gua ya, dan di sini gua hanya untuk mengajukan aja ya, numpang mengajukan ya karena meminjam. Dan kalaupun yang bertanya, bang, kalau untuk pinjam akun ataupun make akun orang lain yang sudah beberapa kali meminjam, apakah bisa bang? Nah, tetap bisa ya, yang penting untuk datanya itu ya data mereka. Kemudian juga untuk verifikasi wajahnya ya mereka ya. Jadi kalian hanya sebagai ya numpang doang untuk mengajukan ya, biar dicairkan. Biasanya sih yang paling cepat dicairkan itu akun-akun lama dan juga yang sudah beberapa kali meminjam. Namun nggak mesti juga langsung di ACC ya. Kadang nanti 2 kali pengajuan lagi, 3 kali, tergantung ya. Kalau misalkan kalian ada telat 1 hari membayar ataupun japo sehari 2 hari, itu bisa ditinjau lagi ya cuy, kembali ya. Mungkin aja nanti beberapa kali diajukan baru dicairkan atau baru di ACC. Kadang juga kalian harus menunggu lama untuk peninjauannya ya. Nah, jadi biasanya sih agak ditinjau lagi. Dan saran gua untuk informasi pribadi dan juga informasi identitas itu jangan berbeda ya, karena di sini disinkronin ya antara informasi pribadi dan informasi identitas ya. Misalkan di KTP itu Jalan Bangau nomor 5, terus ada misalkan di KTP itu Jalan Bangau nomor 5 lorong 4. Nah, ketika kalian isikan informasi pribadi untuk alamatnya, kalian harus tuliskan sama persis dengan yang ada di KTP ya, bukan alamat domisili kalian. Banyak yang salah kaprah nih cuy ya, mereka mengisikan di sini alamat domisili, padahal itu sebenarnya nggak bisa ya. Walaupun alamat domisili kalian di mana, udah berapa lama tinggal, tetapi kalau KTP kalian masih KTP awal ya, itu tetap yang jadi patokan adalah KTP awal, kecuali kalian kecuali di aplikasi ini ada untuk kolom mengisikan alamat sesuai KTP dan juga alamat domisili. Nah, itu baru nggak masalah, berbeda ya. Nah, oke, selanjutnya untuk kontak darurat. Untuk kontak daruratnya ini masukkan saja kontak darurat kalian sendiri kalau punya ya. Yang penting bukan nopeng kalian yang kalian masukkan ya. Misalkan kalian punya nomor kedua, ketiga, itu nggak masalah ya. Dan pastinya untuk informasi banknya jangan sampai salah, harus sama dengan yang ada di KTP. Nah, sedikit tips dari gue, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastikan standby aja nomor telepon kalian dan juga jaringan kalian, jangan sampai hilang ya, harus stabil.
karena nanti karena nanti jikalau kalian sudah mengajukan itu biasanya akan langsung ditelepon oleh tim auditnya ya. Ya tinggal kalian tunggu aja, dan untuk pertanyaannya harus kalian jawab secara benar dan harus sesuai dengan jawaban-jawabannya pada saat pengajuan ya. Dan untuk pertanyaannya juga gampang kok, nanti kalian tinggal jawab aja, yang penting kalian jawab sesuai dengan pengajuan kalian ya, insya Allah bisa di ACC sih ya cuy. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya terkait aplikasi pinjol KTA Kilat, dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.